Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika kreatif mencerdaskan. Pada kali ini kita akan membahas tentang sudut, tepatnya pembahasan soal sudut garis dan bidang. Soal pertama, perhatikan gambar kubus ABCDFGH. Sudut antara BD dan DF adalah, ya. Kita jawab, nanti buat gambarnya sini biar lebih jelas ya. Oke, kita jawab ya. Oke, ini sudut ABCDFGH, yang ditanya adalah sudut BD dan DF. Ini BD ya. Saya tarik garis ini BD di sini, kemudian dan DF-nya di sini. Ya. Oke, kita tahu bahwa syarat sudut dua garis yang berpotongan adalah garis itu dua-duanya ada pada satu bidang. Misalkan di bidang ini bidang alfa. Ini terjadi perpotongan di satu titik, maka titik ini merupakan perpotongannya ini adalah sudut perpotongannya. Demikian juga ada garis DB atau BD dengan DF, terjadi perpotongan di sini kan ya. Nah, maka D ini adalah sudutnya. Jadi berada dalam satu bidang apa? Bidang ini ya. DBF atau BDF atau kalau diperluas menjadi BDHF ya. Jadi jawabannya adalah BDF. Mana BDF? BDF ini yang B ini ya. Oke. Berikutnya nomor 2. Perhatikan kubus berikut. Sudut yang terbentuk antara garis AH dan BD adalah ya, garis AH dan BD. Nah, kita cari dulu ya. Ini kita jawab. Garis AH, ini garis AH. Oke, saya jelaskan di sini. Oke. Garis AH ada di sisi kiri ya, di sisi kiri kubus, kemudian BD dan BD ada di sisi bawah atau di bidang bawah. Ini garis BD atau garis BD dan garis AH adalah garis yang bersilangan, tidak pernah bertemu atau tidak bertemu ya. Karena tidak bertemu, maka kita geser ya, bisa digeser ini. Garis AH ini, garis AH-nya ini, kita tunjukin ini ya, AH ini digeser ke kanan ke sisi kiri. Akan menjadi pertemuan seperti ini. Oke, ini menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Jadi ada pertemuannya, ada titik pertemuannya DBG ya, DBG. Maka titik B-nya ini adalah titik pertemuannya ya. Jadi titik B adalah merupakan sudutnya. Kalau demikian mana jawabannya? Ini kan ya, yang D kan ya. Oke. Atau juga bisa penggeserannya itu ke atas ya. Misalkan ini BD digeser ke atas dengan catatan ketika garis yang digeser itu tidak mengubah kemiringannya ya. Dari AB ke BG ini kan tidak merubah kemiringan. Demikian juga kalau dari BD ke atas itu kemudian tidak merubah kemiringan, nanti menjadi FH atau HF ini. Nah, sama saja. Nah, jadi bisa saja nanti HF. Tapi di soal ini tidak ada AHF ya. Yang ada HFA. Nah, HFA nggak mungkin, F-nya kan nggak ada. Yang ada titik pertemuannya adalah H. Maka kita pilih yang kedua, geser ke kanan ini tadi kan ya. Oke, dengan demikian jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 3. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 9, kosinus sudut antara HB dan AB adalah ya. Jadi kita diminta untuk mencari sudut kosinus HB dan AB. Kita lihat di gambar ini ya. Kita jawab. Jawab ya. Kosinus sudut HB dan AB. HB, mana HB ini kan? HB dan
AB, ya, AB ini. Nah, ini kalau dibuat dipisahkan dari sudutnya kan menjadi seperti ini ya. Ini HB kalau kita buat seperti ini. Nah, kan ya. Ini akan menjadi siku-siku di sini kan ya. AB, AB dan HB kan. Menjadi segitiganya seperti ini kalau saya tarik dari sini kan ya. Nah, di mana kita tahu ini adalah 9, kemudian ini kan HB, HB adalah diagonal, diagonal ruang berarti 9 akar 3. Kalau AB itu diagonal apa? Diagonal sisi, yaitu 9 akar 2 karena rusuknya 9. Dengan demikian siku-sikunya di A ini kan ya. Ini A, ini B, dan ini H. Ditanya kosinus AB dan HB, maaf, HB dan AB. Berarti yang di sini caranya. Di mana kita tahu kosinus itu adalah apa? Kosinus itu sami, samping bagi miring ya. Sampingnya mana? Sampingnya adalah yang ini kan ya. Berarti AB. AB per HB ya. Berarti dengan demikian AB-nya itu 9, kemudian HB-nya berapa? Ini tadi 9 akar 3. Dengan demikian kita coret-coret berarti 1 per akar 3 sama dengan ini sama dengan sepertiga akar 3. Kalau sama-sama dikalikan dengan akar 3. Ini sepertiga akar 3. Mana jawabannya? Yang D ya. Nomor 4. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 6 ya. Jadi panjang rusuknya ini adalah 6. Kemudian sinus antara EF dan CF ya. EF ini EF. Ini EF ya, EF di sini saya buat ini saya terangkan dengan warna merah. Kemudian CF ini kan berarti CF-nya di sini. Ya. Tentu kita tahu EF dan CF ini kan ini siku-siku ya, siku-siku sudutnya ada di F. Kalau siku-siku itu bisa kita gambarkan, kita pisahkan dari kubusnya itu menjadi seperti ini kan ya. Sorry. Nah, gini. Siku-sikunya di sini. Ini E, ini F, dan ini C. Yang ditanya sinus ya. Sinus. Kita tahu ini siku-siku. Berarti sinus 90 derajat. Sinus 90 derajat berapa? 1 ya. Jadi jawabannya adalah 1. Yang E ya. Oke, gampang ya untuk yang nomor 4 ini. Selanjutnya nomor 5. Pada kubus ABCDFGH, sudut antara AF dan bidang ADHE adalah jawab. Sudut antara garis AF itu ini dan bidang ADHE. Ini ADHE. Ini kan berarti di bawah ini kan ya. Tentu kita harus tahu dulu konsep sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang terjadi apabila pada sebuah bidang atau ada satu bidang, misalkan bidang alfa, dan ada terdapat satu garis, misalkan garis itu adalah garis misalkan G, di mana garis G itu memotong di satu titik di P ya pada bidang alfa ya. Garis G memotong di titik P pada bidang alfa. Kemudian misalkan ada di sini C, titik C pada garis G, dan kemudian jika diproyeksikan ke bidang alfa itu di sini misalkan C aksen, maka sudut yang terjadi antara bidang alfa dan garis G adalah titik C atau sudut C aksen. C aksen ini. Inilah sudut yang terjadi. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa untuk yang kasus ini ya, pada kubus ABCDFGH, sudut antara garis AH dan bidang ADHE, kita lihat saja ini ya. Ini bisa kita lihat di sini bahwa bidang ADHE
kemudian garis AF itu kita proyeksikan ke bidangnya, bidang ADHE. Mesti dia akan proyeksinya terhadap menjadi E di sini. Sehingga sudut yang terjadi ini ya, jadi yang sudutnya adalah FAE. Ini ya, maka ini FAE. Gampang ya untuk yang nomor 5. Nomor 6, pada kubus ABCDEFGH, titik P terletak di pertengahan AE, titik Q terletak di pertengahan DH, dan titik R terletak di pertengahan CG. Sudut antara garis GP dan bidang ABCD adalah, oke, kita bahas ya. Berikutnya kita bahas ini. Ini kita lihat di sini. Titik AE, titik P terletak pada AE. Berarti di sini ya. Titik P terletak di AE. Ini P. Kemudian titik Q terletak pada DH. Q terletak pada DH. Nih. Kemudian dan R terletak pada CG. Nih, kemudian berikutnya sudut antara GP dan bidang ABCD. GP ya. GP mana GP? G ini P. Jadi gambarnya adalah sudut GP-nya ini saya buat ini GP. Nah, saya tarik di sini GP di sini dan bidang ABCD. Ini tentu kita tahu bahwa ini tidak berpotongan, tetapi kalau diperpanjang bidang ABCD dengan garis PG itu akan berpotongan. Mungkin ke bawah sini kan ya. Nah, kalau diperpanjang ini. Nah, nanti akan berpotongan di sini ya. Bisa jadi di sini kan. Nah, dengan demikian nanti akan terjadi perpotongannya. Nah, seperti ini. Karena perpotongan ini jauh gambarnya membesar dan kemungkinan kertas kita tidak akan bisa menampung gambarnya itu, maka kita geser ya. Kita geser ABCD ini ya. ABCD kita geser ke atas ya. Kita geser dengan catatan tidak merubah kemiringan daripada bidang ABCD, atau yang kita geser adalah PG ini. Kita geser ke bawah ya. Kita geser ke bawah. Sehingga kalau kita geser ke bawah garis PG ini nanti akan ke bawah sini kan ya. Ya, akan geser ke bawah. Sehingga nanti kelihatan ini garisnya adalah apa? Sudutnya adalah GPR ya, GPR, karena ini diturunkan kan ya. Kalau diturunkan ke bawah atau kita proyeksikan G ke bawah kan menjadi R. Ada enggak ini GPR? GPR ada ya. Ya, ini menjadi sudutnya adalah GPR ini jawabannya. Mudah ya. Jadi kita kalau pertemuan antara garis dengan bidang harus kita cari dulu proyeksinya dan kemana arah mana akan diproyeksikan, dengan catatan menggesernya itu tidak menyalahi atau berubah kemiringan. Demikian pembahasan soal sudut, garis, dan bidang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.